Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Firly Amelia Striani. Hari ini kita mau melakukan pengamatan terkait dengan pencemaran air. Nah, sekarang kita mau ke lokasinya. Gimana keseruannya? Tonton terus ya. Nah, supaya cepat nyampe, kita pakai sepeda aja ya guys. Kalian olahraga juga. Jadi pengamatan sambil olahraga. Mantap kan? Nah, ini dia nih lokasinya teman-teman. Gimana menurut kalian? Bisa dilihat ya, di sini airnya keruh, terus warnanya coklat banget. Terus di situ juga ada sampah. Nah, banyak banget sampahnya. Terus mereka tuh sampah itu ngeluarin bau yang gak sedap. Jadi kalau misalnya lewat situ tuh kecium banget bau sampahnya. Terus berhubung cuacanya mendung, aku nggak bisa lama-lama di sana. Jadi setelah pengamatan langsung pulang. Oh iya, sambil jalan pulang, aku mau nanya nih sama teman-teman semua. Kira-kira apa sih penyebab terjadinya pencemaran air di daerah aku itu? Terus kira-kira dampaknya apa aja ya? Lalu cara pencegahannya gimana gitu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bentar, ini kayaknya udah hujan nih. Kita lanjut di rumah aja ya teman-teman. Halo guys, Firly udah comeback nih. Udah sampai rumah, udah mandi, udah ganti baju juga. Gimana? Kita lanjut pembahasan kita terkait pencemaran air ya teman-teman. Dari mana kita tadi? Sampai pertanyaan yang aku tanya tadi pas di jalan pulang ya. Gimana? Udah ada jawabannya? Kalau belum, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita bahas. Nah, jadi pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai yang tadi kita lihat, terus lautan, dan juga air tanah akibat manusia. Nah, pencemaran air ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya yaitu meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. Lalu ada limbah industri. Nah, industri ini membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, seperti logam berat, terus toksin organik, minyak, terus nutrien dan padatan. Nah, polutan tersebut memiliki efek termal, terutama pada pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi kandungan oksigen dalam air. Lalu ada pencemaran karena sampah, yang seperti yang kita lihat tadi ya di lokasi. Itu ada banyak sampah di sana yang membuat airnya tercemar dan mengeluarkan bau yang gak sedap banget gitu. Terus ada juga penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Jadi masyarakat atau orang-orang oknum yang memakai bahan peledak untuk menangkap ikan itu dapat berakibat pada pencemaran air. Lalu pencemaran air ini akan berdampak negatif bukan hanya pada manusia loh, tetapi juga pada lingkungan. Nah, dampaknya itu ada penyakit. Nah, bagi manusia, ketika kita mengonsumsi air yang tercemar atau meminum air yang tercemar, itu akan berakibat buruk pada kesehatan kita. Nah, air yang tercemar itu bisa mengakibatkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada kerusakan ekosistem. Nah, ekosistem itu dinamis dalam merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Nah, pencemaran air ini akan menyebabkan kerusakan seluruh ekosistem jika dibiarkan. Lalu selanjutnya ada eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang akan mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Nah, alga ini akan membentuk suatu lapisan di atas kolam atau danau yang akan mengurangi kandungan oksigen dalam badan air tersebut. Nah, selanjutnya ada kerusakan rantai makanan. Nah, gangguan pada rantai makanan ini terjadi ketika racun dan polutan dimakan oleh hewan air. Nah, seperti hewan air itu ada banyak ya, seperti ikan, terus ada kerang dan lain sebagainya. Nah, lalu hewan-hewan itu tuh dimakan oleh manusia. Jadi disitulah terjadi gangguan pada rantai makanan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air ini yaitu pertama, hemat air. Kenapa?
karena pemborosan air ini menjadi masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah pengolahan limbah lebih baik. Nah, ketika kita mengolah limbah sebelum membuangnya ke sungai, itu akan membantu mengurangi pencemaran air dalam skala besar. Nah, pertanian atau industri dapat menggunakan kembali air limbah tersebut dengan mengurangi kandungan racunnya. Lalu ketiga, ada penggunaan produk ramah lingkungan. Nah, maksudnya adalah penggunaan produk yang larut dan tidak terus menjadi polutan. Nah, manusia dapat mengurangi jumlah pencemaran air akibat rumah tangga dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan terkait pencemaran airnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.